Assalamualaikum, salam sejahtera para pejuang garis 2. Ini saya masih di Bondowoso, saya masih belajar YouTube ya. Ya, siapa tahu nasib ya. Kita hanya bisa berusaha sebagai manusia. Ada kepe. Maaf ya. Jangan lupa follow ya, subscribe ya. Kalau di TikTok itu follow, kalau di YouTube itu subscribe. Saya ada TikTok juga. Subscribe supaya informasi-informasi tentang kesuburan dan tentang program hamil alami itu bisa FYP di berandanya Bunda ya. Oke, kali ini saya membahas tentang videonya Teh Novi ya. Yang ini nih ya videonya. Lebih ODGJ nih kayaknya. Udah dipegang. Terima kasih untuk Teh Novi yang mantan pramugari sekarang mengurusi seputar ODGJ ya. Terima kasih sudah menginspirasi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit lebih dalam tentang kenapa sih kok ODGJ aja bisa hamil, sedangkan yang waras-waras lama hamilnya atau susah benar hamilnya itu kenapa? Nah, ini ya. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah promil tanpa obat ya. Sekarang saya akan menyadarkan ya kita semua. Karena saya di zaman dulu juga nggak pakai obat ya promilnya ya biasa-biasa aja seperti itu, yang penting anteng-anteng di rumah gitu ya. Nah, jadi di sini nomor 1 kalau tentang program hamil itu justru si pria yang harus dicek gitu ya. Kalau si perempuan ini versi saya ya, si wanita yang penting haidnya baik, tidak sakit. Nah, itu berarti subur. Ketika seorang perempuan masih haid berarti si wanita itu subur ya. Nah, kalau ketika si wanita sampai usia dewasa itu tidak haid, itu berarti harus dicek punya rahim atau tidak gitu ya Bunda. Nah, di sini justru si pria. Kalau si pria ini tidak bisa tampak ya Bunda, tidak bisa tampak apakah dia subur atau tidak ya, terutama di era-era modern ini. Banyak sekali pria-pria yang mageran, yang tinggalnya hanya yang kerja di dalam ruangan, tidur juga pakai AC dan lain sebagainya ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seorang pria jadi kurang subur atau bahkan tidak subur ya. Nah, di sini ODGJ ini yang menghamili adalah kemungkinan besar adalah orang-orang di jalanan, di mana mereka itu mayoritas itu subur-subur karena kepanasan kena matahari, berkeringat, makannya banyak, apa aja dimakan ya. Jadi seperti itu. Itu pria subur-subur. Mayoritas itu subur-subur ya, pria-pria yang berada di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang di jalanan itu mereka banyak gerak ya. Nah, itu ya. Sedangkan si ODGJ-nya boro-boro minum Folafit atau vitamin E atau apapun vitamin-vitaminnya, boro-boro mereka makan aja nggak cuci tangan gitu loh. Kok bisa hamil dan sehat si bayinya? Banyak kok bayi yang sehat-sehat gitu ya. Ya karena apa aja mereka makan gitu ya. Yang penting bukan racun. Nah, kalau racunnya dimakan itu berakibat si bayi dalam kandungan itu bisa keracunan ya, bahaya itu. Nah, kemudian ada lagi yang komentar tuh di TikTok saya ya. Bu, kalau saya kan menganjurkan, jadi saya ini menganjurkan bahwa si istri baik-baiklah jaga perut, jangan sampai terguncang ya, jangan sampai tertekan-tekan. Contoh pakaiannya jangan ketat. Kalau sedang promil gitu ya, kalau sedang berharap pengen punya buah hati itu berpakaianlah yang longgar-longgar saja gitu ya. Kemudian hati-hati dalam bergerak, jangan pecicilan, jangan terlalu gesit ya. Santai-santai saja di rumah ya. Apalagi jika suaminya sudah mencukupi gitu ya. Nah, di sini si prianya lah yang harus banyak aktif di luar ruangan ya, hindari unsur dingin gitu ya, dan masih banyak faktor lainnya. Oke, menceritakan kisah saya deh. Kisah saya yang anak 3 ya, anak 3. Zaman dulunya saya tidak banyak urusan di luar rumah ya, karena saya buka fotokopian aja, jadi kerjaan saya cuma mengetik, melayani pelanggan fotokopi gitu ya, ada penjualan ATKA juga gitu. Meskipun saya kerja sampai jam 12 malam pun, tapi kerjaan saya cuma mengetik. Yang ngepel sudah ada karyawan ya, yang bersih-bersih sudah ada karyawan gitu.
Jadi saya cuma duduk doang makan ya. Kerja saya makan, banyak makan ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Sedangkan si bapaknya anak-anak itu orangnya aktif, memang suka bersih-bersih ya, suka olahraga, memang dia pekerjaannya di luar ruangan gitu ya Bunda. Nah, artinya di sini yang harus dievaluasi adalah apakah si prianya subur atau tidak. Kalau si prianya dan ini wajib ya, wajib untuk yang sudah lama sekali pernikahannya tapi belum punya anak ya, atau mau nambah, wajib sebaiknya, apalagi yang belum pernah punya anak ya, yang belum pernah punya anak sebaiknya itu cek sperma di laboratorium. Nah, kalau di laboratorium itu hasilnya berbentuk kertas ya Bunda, berbentuk kertas contoh seperti ini. Sedangkan kalau di saya cek sperma itu hasilnya berbentuk video seperti ini ya Bunda. Nah, jadi nanti diketahui bibitnya ada atau tidak. Kalau ada itu banyak atau tidak. Kalau banyak rusak atau tidak gitu ya. Nah, nanti akan ada nasihat-nasihat selanjutnya gitu Bunda. Jadi memang harus evaluasi ya, mohon maaf ini ya, kalau merasa bahwa saya ini sedang membuli berarti Bunda pikirannya negatif ya. Saya sudah kasih tips loh ya, saya sudah kasih tips, dan itu istilahnya apa ya, sebenarnya untuk jadi hamil itu sederhana, yaitu kuncinya apa, hiduplah sederhana ya. Terkadang orang si perempuan sibuk, laki-laki sibuk ya, itu justru ya ruwetnya hidupnya itu yang bikin susah hamil gitu ya, dan lain sebagainya ya, LDR lah segala macam, itu mengaturnya itu sulit ya. Nah, kemudian ada lagi yang komentar di TikTok saya bahwa, Bu, kan saya bilang ODGJ itu kan tidak motor-motoran, kerjanya cuma duduk doang ya. Kerjanya cuma duduk doang, jalan kaki, bengong, cari makan, karena makan itu naluri ya. Nah, terus ada yang komentar, Bu, saya perjalanan 6 jam gitu katanya. Perjalanan 6 jam, tapi beranak aja tuh gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Bersyukur ya, itu Wonder Woman, tidak semua orang bisa seperti itu ya. Nah, tetap saja harus itu beresiko. Jadi saya punya beberapa pasien, ada 2 pasien saya yang Alhamdulillah. Jadi ada 2 pasien saya yang sampai harus melahirkan sebelum waktunya, dikarenakan si A itu naik mobil, padahal dia itu kondangan di 2 tempat ya, di 2 temennya, padahal katanya sih naik mobilnya pelan-pelan ya, dan itu kehamilan sudah hamil besar, tahu-tahu malah pecah ketuban gara-gara kondangan, langsung kontraksi minta lahiran, pecah ketuban, akhirnya dioperasi, dan karena belum mencukupi usianya di NICU ya, NICU itu ya, bacanya gimana saya juga bingung, saya juga nggak paham banget. Nah, kemudian ada lagi si B ini motoran 2 jam ya, si B ini motoran 2 jam, akhirnya pecah ketuban juga Bunda. Saya sudah bilangin hati-hati bawa perutnya, itu resiko nyawa, untung nggak pecah itu ya gitu, untung nggak pecah itu perut. Itu ada kan kasus film India yang perutnya pecah, rahimnya pecah, akhirnya nggak bisa punya anak lagi kan, itu gara-gara kecelakaan ya, kakinya tersandung. Nah, karena mau mengejar bola. Nah, itu ada film Indianya itu ya. Jadi nanti saya coba carikan ya. Nah, jadi seperti itu ya Bunda ya. Maaf saya kalau bisa ngomong, jangan sok-sokan ya, jangan sombong ya, jangan merasa sombong. Saya hamil besar 6 jam tuh ya, mohon maaf nih, itu sama juga sombong ya. Itu alhamdulillah ya, baik-baik saja, selamat bayinya, tapi tidak untuk ditiru ya, tidak untuk ditiru. Itu semua karena resikonya taruhan nyawa gitu ya. Syukur-syukur selamat itu ya. Jadi begitu Bunda, jika memang sedang bawa nyawa lagi di perutnya atau membawa bayi, sebaiknya berhati-hati, pelan-pelan dalam beraktivitas ya. Kita cari amannya saja, karena penyesalan itu ada di belakang ya, gitu Bunda.
Semoga ada inspirasi yang bisa diterima. Jika ada pertanyaan boleh silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Itu Bunda. Terima kasih.